Saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti tahu kalau kita itu sebenarnya juga dituntut harus publikasi di jurnal-jurnal yang kredibel ya, atau jurnal-jurnal yang termasuk di dalam database Scopus ataupun Web of Science. Namun apakah Bapak Ibu tahu apa itu jurnal yang berkualitas dan apa itu sebenarnya jurnal yang bereputasi? Mau tahu jawabannya, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan apa sebenarnya jurnal internasional berkualitas dan apa sebenarnya jurnal internasional bereputasi. Kalau pada video saya sebelumnya, saya pernah membahas terkait dengan apa itu jurnal internasional aja ya, sama jurnal internasional bereputasi. Nah, itu ada sedikit perbedaan di dalam impact factor. Nah, hanya saja yang menjadi pertanyaan besar itu adalah apakah Bapak Ibu itu sudah tahu kriteria-kriteria dari jurnal tersebut ya, apalagi yang kita akan diskusikan pada video kali ini itu adalah jurnal internasional berkualitas maupun jurnal internasional bereputasi. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Nanti setiap update-update video dari saya itu yang Bapak Ibu akan mendapatkannya duluan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang jurnal internasional berkualitas, jurnal internasional saja ataupun jurnal internasional bereputasi, itu pada dasarnya adalah bisa kita ajukan untuk pengajuan jabatan fungsional ataupun bisa kita jadikan sebagai luaran ataupun kewajiban khusus di dalam pelaporan BKD masing-masing. Nah, hanya saja yang mungkin Bapak Ibu harus ketahui bahwa ada poin-poin yang ketika kita mensubmit ya di jurnal-jurnal tersebut itu ada kredit poinnya berbeda-beda ya. Kalau kita merujuk kepada peraturan kenaikan jabatan fungsional gitu ya. Di mana pada dasarnya semua jurnal internasional ya, jurnal internasional bereputasi dan juga jurnal internasional berkualitas itu kalau semuanya masuk di database Scopus ataupun Web of Science ataupun tidak masuk di database kedua-dua yang saya sebutkan tadi, selagi itu adalah jurnal yang bukan merupakan jurnal predator, kemudian tidak discontinue misalnya di Scopus, itu masih bisa dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional. Seperti yang sudah saya bilang tadi, hanya saja nilai kredit poinnya akan berkurang. Ya, mungkin kalau yang jurnal internasional saja yang tidak masuk di database Scopus ataupun di Web of Science, mungkin nilai kredit poinnya ya sama dengan nilai kredit poin pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 ataupun 4. Semacam itu. Nah, kenapa demikian? Karena rata-rata kalau jurnal internasional saja itu proses reviewnya tidak panjang seperti jurnal internasional berkualitas ataupun jurnal internasional bereputasi. Ya, nanti beberapa kapan-kapan saya akan membahas proses perjalanannya sebuah jurnal itu mulai dari kita submit sampai akan publish ya, semacam itu. Nah, ketika kita mensubmit pun ke masing-masing jurnal ya, berdasarkan impact factor yang baik yang impact factor rendah maupun impact factor tinggi, kemudian dia apakah masuk di database Scopus ataupun database Web of Science ataupun tidak, itu proses submitnya juga berbeda-beda. Tidak, kalau yang berkualitas ataupun yang bereputasi itu pasti banyak sekali dokumen-dokumen yang harus, bukan banyak ya, ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan sebagai kelengkapan dari artikel kita ini tadi. Dibandingkan dengan hanya kita submit di jurnal internasional, mungkin dia hanya cuma butuh paper kita sama
suggestion review gitu. Nah, tetapi kalau yang jurnal internasional berkualitas maupun internasional bereputasi itu macam-macam. Ada yang disebut dengan graphical abstract, kemudian ada kita harus tidak ada deklarasi kepentingan antara masing-masing gitu ya. Nah, biar Bapak Ibu tahu apa itu bedanya jurnal internasional berkualitas maupun jurnal internasional bereputasi, saya akan merangkum ya sederhana mungkin biar Bapak Ibu itu memahaminya. Oh, ternyata jurnal internasional berkualitas dan jurnal internasional bereputasi itu semacam ini. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini itu adalah kita harus perlu mengeksplor lebih jauh lagi terkait dengan jurnal-jurnal apakah ini dia termasuk indexing ESGI atau SGIA. Nah, itu ya. Nah, kalau jurnal internasional berkualitas, yang pertama itu adalah karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Nah, sayangnya yang saya ketahui di Indonesia itu tidak ada bentuk kalau kita itu tes kayak tes inilah, tes etika penelitian, riset etik gitu, ya, etika penelitian. Nah, saya nggak tahu kenapa kok tidak ada tes semacam itu ya. Kemudian yang kedua itu tentunya jurnal itu memiliki ISSN. Nah, ini penting juga Bapak Ibu itu harus bisa mendeteksi ISSN. Bapak Ibu bisa mengklik ya di Google itu ya cara mendeteksi ISSN, karena ada kalanya kalau jurnal internasional predator itu ISSN-nya ketika kita cek itu bukan ISSN-nya, jadi asal nempel aja gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ditulis dengan menggunakan bahasa resmi ya di PBB. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di bahasa resmi PBB khusus untuk artikel jurnal itu apa saja, itu juga sudah pernah saya bahas. Misalnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Rusia, ada bahasa Spanyol, dan satunya kalau nggak salah itu bahasa Tionghoa atau Cina gitu ya. Nah, sayangnya bahasa Indonesia belum ada di situ ya. Nah, kemudian yang keempat itu memiliki terbitan online. Jadi ini semua jurnal, bahkan jurnal internasional yang predator itu juga terbitan online. Cuman juga harus kita hati-hati dalam mendeteksi setiap jurnal. Yang keempat itu caranya juga kalau kita mau mendeteksi jurnal yang berkualitas itu adalah di dewan redaksinya. Nah, dewan redaksi atau editorial board itu adalah pakar-pakar yang ada di bidangnya, di bidang jurnal tersebut, dan paling sedikit berasal dari 4 negara. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di editorial board-nya itu, lihat nama-namanya siapa saja, dia berasal dari universitas mana, negaranya mana. Nah, kalau sudah lebih dari 4 negara, itu adalah syarat pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan. Syarat yang kedua, Bapak Ibu mengklik tuh nama-namanya, cari di Google Scholar-nya. Nah, topik risetnya, fokus risetnya itu tentang apa? Nah, itu. Karena di beberapa jurnal predator pun juga semacam itu, gitu ya. Kemudian yang ke-6 itu adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan, paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Jadi kalau dalam satu terbitan itu kan, dalam satu terbitan itu ada puluhan ya jurnal. Kalau jurnal internasional bereputasi itu enaknya begitu. Jadi setiap bulan itu dia pasti publish. Dia setiap bulan publish. Beda dengan jurnal nasional itu kan per periode. Jadi periode Januari misalnya sama periode Juli gitu. Nah, kalau yang jurnal internasional itu enaknya dia setiap bulan publish gitu. Dan bahkan ada yang special issue juga. Nah, kemudian yang berikutnya itu, yang ketujuh itu adalah alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Jadi kalau kita mencari informasi secara daring itu dia masih ketemu gitu ya, masih ketemu dalam beberapa tahun ke depan. Nah, berbeda kalau yang jurnal-jurnal yang abal-abal itu, kadang kalau kita sudah bayar misalnya atau apalah gitu, itu akan menghilang, bukan lagi itu websitenya ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah editor board ya dari jurnal itu dapat ditelusuri
secara daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak maupun yang di edisi daring ya. Di beberapa jurnal internasional berkualitas itu juga masih menyediakan yang namanya versi cetak ya, kalau kita berlangganan ya. Kemudian yang ke-9 itu adalah proses review dilakukan dengan baik dan benar gitu. Jadi kalau jurnal berkualitas itu dia memang benar-benar dilakukan proses reviewnya, karena kita biasanya mencantumkan suggestion review itu paling sedikit itu 5 ya, paling sedikit 5 suggestion reviewnya. Jadi ya udah, kalau misalnya ada revisi gitu, wah jurnal kita kadang tinggal nggak diinjak-injak aja gitu ya. Kemudian yang terpenting itu ya, yang berikutnya ya, mungkin yang ke-11 kali ya. Jadi jumlah artikel setiap penerbitan itu adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan itu tidak berubah ya. Itu yang berbeda kasus yang ada di Indonesia itu. Kalau saya lihat itu, khususnya untuk jurnal-jurnal nasional ya, itu ketika terbitan edisi ini seperti ini, terbitan edisinya seperti itu. Nah, kalau di jurnal internasional itu paling yang hanya berubah itu cover depannya. Cover depan. Tetapi kalau isinya, konteksnya, kemudian formatnya, itu semuanya sama gitu. Tidak ada yang berubah. Kecuali yang covernya saja ya, covernya saja. Jadi bisa saja cover ini, tapi esensi utamanya itu sebenarnya ya sama gitu. Hanya saja isinya itu tetap format yang sama. Berbeda dengan yang jurnal nasional. Jadi kadang saya menemukan jurnal nasional itu ketika formatnya sudah begini, di edisi berikutnya sudah berubah tuh. Terutama kalau misalnya dari gaya selingkungnya daftar pustaka ya gitu. Kalau di jurnal internasional berkualitas nggak ada itu macam itu. Nah, kemudian yang paling terpenting ini adalah dia terindeks ya dalam database bereputasi ya, database bereputasi. Dalam hal ini adalah dia masuk di database Scopus maupun di database Web of Science ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau jurnal-jurnal yang publish di jurnal katakanlah yang Thomson and Reuters itu ada kan publisher ya, itu adalah publisher. Indexingnya ya tetap dia masuk di indexing Scopus atau di indexing Web of Science. Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya, nanti akan saya cantumkan ya, mungkin di timeline dari video saya yang ini. Itu bagaimana kita bisa mendeteksi, cara kita mendeteksi jurnal itu yang masuk di Scopus, masuk di data Web of Science, ataupun ini termasuk jurnal predator. Apakah bagaimana caranya kita ngecek jurnal ini discontinue atau bagaimana lah gitu ya. Nah, itu kalau untuk kategori jurnal internasional bereputasi berkualitas. Nah, bagaimana kalau dengan jurnal internasional bereputasi? Nah, kalau jurnal internasional bereputasi itu lebih simpel ya. Jadi kalau jurnal internasional bereputasi tentunya ya dia memenuhi kriteria jurnal internasional berkualitas dulu ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi itu ya udah dia pasti jurnal internasional bereputasi gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ini yang Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Jadi jurnal internasional bereputasi itu memiliki SGR ya. SGR itu 0,1 atau jurnal impact faktornya itu di Web of Science itu 0,05 ya. Bapak Ibu bisa mengakses Web of Science dimanapun, kemudian di bagian menu atas sebelah kanan itu ada yang namanya produk ya, kemudian klik aja jurnalnya, di situ nanti akan memberikan informasi jurnal secara lengkap ya, termasuk indexing, jurnal indexing berdasarkan Web of Science-nya gitu. Jadi kalau Web of Science-nya itu indeksnya 0,05 ya udah, itu berarti sudah jurnal bereputasi. Kemudian SGR-nya itu kalau kita ceknya di SGR ya, yang di Skimago itu ya 0,1 ya udah, itu berarti sudah jurnal bereputasi. Jadi perlu sebenarnya kita belajar terus mengeksplor kemampuan kita di dalam menganalisis sebuah jurnal. Apakah ini termasuk jurnal yang berkualitas, apakah ini termasuk jurnal yang bereputasi ya. Nah, intinya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau jurnal internasional bereputasi, ketika semua kategori jurnal semua yang berkualitas itu masuk, ya udah itu pasti sudah jurnal internasional bereputasi. Sisanya ya Bapak Ibu tinggal melihat di database Web of Science, Scopus, dan
Kalau mau ngecek impact faktornya juga di Skimago, ya. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa untuk selalu share ke teman-temannya, ya, berbagi ilmu. Juga tonton video-video saya sampai full biar tahu informasinya itu seperti apa sih, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa chat di kolom komentar ataupun DM di Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.